Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Filsafat Hukum akan mempresentasikan tugas kelompok yang bertema pidana. Pengenalan diri dulu, nama saya Frisia Skilautami, dan Nama saya Muhammad Al-Ghifari Akbar. Nama saya Renanda Putra. Nama saya Anggun Septiana. Nama saya Rizky Putra Pratama. Dan saya Muhammad Rizky Ghifari. yang pertama, soalnya adalah A melaporkan kepada B, kepada pihak kepolisian atas dasar untuk uang prestasi yang telah B lakukan. A memesan ganja kepada B, namun berdasarkan laporan yang A berikan, B justru mengirimkan tanaman hias kepada A dan tidak mengirimkan ganja sesuai yang A pesan. A telah membayar kepada B dengan uang sejumlah 50.000. A mendesak kepada pihak kepolisian untuk dapat menelusuri kasus tersebut. Namun, pihak kepolisian mengalami kesulitan dikarenakan A memberikan keterangan yang berbelit-belit. Akhirnya, pihak kepolisian menemui keluarga A dan ketua RT setempat, dan mendapat keterangan bahwa A telah mengalami gangguan jiwa sejak beberapa tahun yang lalu. Tugas dari soal pertama, yang pertama adalah berdasarkan kasus di atas, analisa apakah A melakukan tindak pidana dengan memesan ganja kepada B. Soal kedua, analisa apakah B melakukan tindak pidana. Yang pertama, berdasarkan kasus di atas, analisa apakah A melakukan tindak pidana dengan memesan ganja kepada B. Ganja merupakan salah satu jenis narkotika golongan 1, sebagaimana disebutkan dalam daftar narkotika golongan 1, angka 8, lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika. Tanaman ganja, semua tanaman, genus-genus kanabis, dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Atas perbuatan memiliki ganja, orang tersebut dapat dipidana sebagaimana terdapat dalam pasal 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1, bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1, bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram. Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Baik, saya lanjut. Nomor 1, apakah A melakukan tindak pidana atas pemesanan ganja terhadap B? Pada pasal 127 UU Narkotika menyatakan berikut ini. Yang pertama, setiap penyalahguna A narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. B, narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 tahun. Dan C, narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Percobaan tindak pidana. Percobaan tindak pidana atau fogging merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut
tidak sampai selesai, bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP, yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Titik beratnya tindak pidana percobaan terdapat pada tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Maksudnya adalah dapat dipidananya percobaan ketika terjadi tindak dan tindakan tersebut terhenti di luar dari kehendaknya. Kita kembali lagi dengan berita yang telah beredar, seorang ada niat untuk membeli ganja dengan harga 50.000 dan niat itu sudah terlaksana dan telah mendapatkan barang. Akan tetapi yang terjadi adalah barang tersebut tidak sesuai pesanan. Satu, apakah A melakukan tindak pidana atas pemesanan ganja terhadap B? Unsur-unsur percobaan dari rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP jelas terlihat bahwa unsur-unsur percobaan terdiri dari 3 unsur, yaitu 1. Adanya niatan, 2. Adanya permulaan pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya. Menurut Prof. Mulyatno, niat dalam delik percobaan dapat mempunyai 3 arti, yaitu arti pertama, dalam hal percobaan selesai atau percobaan lengkap, niat sama dengan kesengajaan. Arti yang kedua, dalam hal percobaan tertunda atau percobaan terhenti atau tidak lengkap, niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif. Arti yang ketiga, ada permulaan pelaksanaan. Menurut Prof. Mulyatno, dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang secara objektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu. Secara subjektif, tidak ada keraguan-keraguan lagi tentang kejahatan mana yang diniatkan atau dituju. Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya, kita harus ketahui terlebih dahulu si pembeli ini apakah sering mengkonsumsi dan membeli ganja. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, apalagi telah banyak beredar di berita tentang seseorang ditangkap karena narkotika, pembeli dalam hal ini juga mengetahui kalau ganja merupakan tanaman yang dilarang oleh hukum. Apabila orang tersebut membeli dan mengkonsumsi, maka orang tersebut memang ada niatan untuk membeli dan dipergunakan untuk diri sendiri. Dalam hal ini sudah melanggar, yaitu pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Namun, karena si pembeli mendapatkan tidak sesuai dengan pesanan, maka si pembeli dikenakan pasal 53 ayat 1 KUHP Jo pasal 127 ayat 1 sub 112 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sejatinya adalah tindak pidana akan tetapi apabila orang tersebut gangguan jiwa, di dalam pasal 44 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa orang tidak waras atau gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 ayat 1 KUHP berbunyi, tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Baik, berikutnya soal kedua yaitu analisa apakah B melakukan tindak pidana. Dalam hal ini kita harus mengetahui terlebih dahulu, apakah si penjual memang mempunyai ganja atau si penjual hanya ingin menipu seseorang. Dalam hal ini pembeli boleh-boleh saja melapor kepada pihak kepolisian dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh si penjual. Apabila pembeli mengetahui keberadaan si penjual, alangkah lebih baik dan sangat menguntungkan untuk memproses ke ranah hukum. Jika si penjual memang telah sering menyediakan untuk diperjualbelikan, maka si penjual akan dikenakan pasal 114, yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.
dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Akan tetapi apabila memang hanya ingin menipu seseorang dan benar-benar tidak mempunyai barang tersebut, maka si penjual hanya dikenakan pasal 378 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.